Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kita berjumpa kembali di Jejak Semesta 65 Channel. Dan saya berharap bahwa atas berkah bulan Ramadan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dilimpahi keberkahan hidup. Saudara sekalian, kali ini kita akan mengetengahkan sebuah risalah singkat kisah sepenggal kisah perjalanan seorang waliullah besar, yaitu Al-Imam Abu Hasan As-Sajili, di dalam kitab jejak-jejak para wali, khususnya Abu Hasan As-Sajili. Saudara sekalian, Abu Hasan As-Sajili ada seorang wali besar yang hidup pada tahun 500-an atau 600-an Hijriah, yang sangat terkenal dan memiliki pengikut yang besar di dunia. Di Indonesia kita kenal dengan pengikutnya yang membentuk aliran tersendiri, aliran tasawuf atau tarekat, yaitu tarekat Asy-Syadziliyah. Saudara, sebetulnya kisah ini dilatar belakangi oleh yang kita merupakan latar belakang dari doa keberkahan atau hizib bahar, hizib lautan, walaupun nanti kita tidak bacakan hizibnya. Nah, baiklah kawan-kawan sekalian, langsung saja kita bacakan kisah ini. Suatu ketika Syekh Abu Hasan As-Sajili ingin berangkat naik haji dari Kairo. Namun kapal rombongan haji baru saja semuanya sudah berangkat. Akhirnya beliau berkata, aku diperintahkan haji, dan kepada pengikutnya dia mengatakan bahwa dia diperintahkan tentunya oleh Allah untuk melakukan ibadah haji tahun ini. Carikanlah untuk kami kapal di Nil, maksudnya di Sungai Nil, yang berlayar ke Mesir bagian selatan. Orang-orang pun mencari-cari kapal, namun mereka menemukan satu kapal milik seorang Nasrani, sisa satu kapal yang dimiliki oleh seorang Nasrani yang beragama Kristen, yang ditumpangi seorang kakek Nasrani dan anak-anaknya. Al-Imam As-Sajili berkata dan memberi keputusan bahwa kita naik kapal itu saja. Kami pun naik kapal tersebut dan bertolak dari Kairo 2-3 hari kemudian. Pada musim itu angin menghembus kencang tanpa aturan dan selalu berubah-ubah arah hembusannya. Kalau kita di Indonesia situasi seperti ini namanya musim pancaroba. Jadi angin itu bertiup di mana di situ ada awan, dia bertiup ke, misalnya awan di barat dia bertiup ke selatan. Begitu awan berpindah ke selatan bertiup lagi ke angin selatan lagi bertiup, dan lain sebagainya. Kami pun saya ulangi, pada musim itu angin menghembus kencang tanpa aturan dan selalu berubah-ubah arah kehembusannya. Kami pun menambatkan kapal di tepi Sungai Nil. Kami bertahan sekitar seminggu di sana sambil terus memperhatikan Gunung Kairo sebagai patokan, ya. Gunung Kairo sebagai patokan. Salah seorang anggota rombongan haji yang bersama kami berkata, bagaimana ya Syekh, maksudnya dia bertanya kepada Syekh Abu Hasan Sajili, bagaimana ya Syekh mengatakan bahwa ia diperintah menunaikan ibadah haji tahun ini, sementara waktu sudah hampir lewat, dan kapan pula perjalanan ini akan berlanjut kembali. Nah, tentunya seorang pengikut saya bertanya-tanya karena mereka situasi cuaca yang model begitu, sehingga pesimis untuk perjalanan haji itu dalam rombongan itu bisa dilaksanakan sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abu Hasan bahwa dia diperintahkan pada tahun itu harus melakukan ibadah haji. Tengah hari Syekh As-Sajili tidur, lalu beliau bangun dan berdoa dengan lantunan doa keberkahan, yaitu doa hizib bahar itu. Memohon berdoa dengan menggunakan doa hizib bahar atau doa lautan. Beliau bertanya, di mana kapten kapal? Sang kapten
kapal menjawab, ya saya. Kemudian beliau bertanya kepadanya, siapa namamu? Bentangkanlah layar. Ia bertanya, tuanku, apakah kita pulang kembali ke Kairo? Ia menukas, Syekh Abu Hasan menukas, kita tetap berangkat pergi haji, insya Allah. Kemudian dijawab oleh kapten kapal, tapi angin ini membawa kita kembali ke Kairo selama beberapa hari dan kita tidak akan menggunakan layar sama sekali. Kemudian Abu Hasan As-Sajili menjawab dengan tegas, buka saja layar dengan segala berkah Allah Subhanahu wa taala. Kami pun membuka layar. Allah Subhanahu wa taala berkehendak memerintahkan arah angin untuk memutar. Dan layar pun dipenuhi angin hingga kami tidak bisa melepas tali layar dari pasak dan terpaksa memutusnya. Kami pun selanjutnya berlayar dengan angin yang bersahabat. Kapten kapal dan saudaranya berlangsung memeluk agama Islam demi melihat kejadian itu atau melihat kejadian peristiwa Qaramah yang terperlihatkan di dalam diri sang syekh, yaitu Abu Hasan As-Sajili. Sementara ayahnya tetap bertahan di dalam keyakinan Kristen. Ia menangis sambil berkata, aku kehilangan anak-anakku dalam perjalanan ini, kata ayahnya yang Kristen itu, karena anak-anaknya masuk Islam. Sang syekh atau Syekh Al-Imam Syekh As-Sajili menjawab, justru kamu malah untung dengan keduanya. Maksudnya dia menjawab pernyataan orang tua Kristen ini yang menganggap kehilangan anak-anaknya karena mereka berpindah keyakinan terhadap Islam. Sang Syekh mengatakan justru beruntung dengan kedua anaknya yang menganut keyakinan Islam itu. Ketika malam tiba, malam itu kakek tua yang tetap Kristen tersebut bermimpi seolah-olah kiamat terjadi. Dilihatnya surga dan neraka, lalu ia lihat Syekh Sajili menyilahkan rombongan orang banyak ke surga. Dan ia juga melihat anak-anaknya bersama mereka. Ia pun ingin ikut di belakang rombongan mereka, namun ia diusir dan dikatakan kepadanya, kamu tidak termasuk di antara mereka sampai kamu memeluk agama mereka. Pada waktu terbangun orang tua yang Kristen ini yang mengalami mimpi ini, kemudian dia pada pagi harinya dia menceritakan mimpinya itu kepada Syekh Abu Hasan As-Sajili dan langsung menyatakan diri memeluk agama Islam, berganti keyakinan dari Kristen kepada Islam. Saya pun berkata kepadanya, orang-orang yang kamu lihat di dalam mimpi bersama saya adalah para sahabat atau pengikut saya hingga hari kiamat. Kami pun melanjutkan perjalanan dengan mudah sambil diselingi banyak cerita yang panjang sekali jika harus dituturkan semuanya. Kemudian Sidi Madi berkata, Sidi Madi ini salah satu pengikut setia dari Abu Hasan Sajili dan tentunya orang yang hadir di dalam perjalanan ibadah haji, perjalanan yang kemudian diceritakan ini. Kakek Nasrani itu akhirnya menjadi seorang wali agung. Ia menjual kapalnya dan ikut haji bersama kami berikut anak-anaknya. Ia memiliki sebuah jawiyah atau tempat ibadah kaum sufi di daerah Mesir bagian selatan dan terkenal memiliki banyak karamah. Semoga Allah mengasihi dan meridainya. Kemudian Abu Hasan As-Sajili juga pada saat itu mengatakan, demi Allah, doa yang aku lantunkan berasal dari Rasulullah. Maksudnya doa Al-Hijib Bahar itu. Beliau diajarkan, menurut beliau doa itu dianugerahi dari Rasulullah SAW kepada sang wali Abu Hasan As-Sajili. Rasulullah, jadi demi Allah, doa yang aku lantunkan berasal dari Rasulullah, yang saya terima secara lisan dari beliau dengan model talqin. Rasulullah SAW bersabda kepadaku, simpanlah doa ini, sesungguhnya di dalamnya termuat asma Allah yang agung. Ia tidak dibaca di suatu tempat kecuali tempat tersebut akan diliputi keamanan. Seandainya doa ini diamalkan penduduk Baghdad, niscaya ia tidak akan jatuh ke tangan pasukan Tartar.
Demikianlah kata komentar dari pernyataan dari sang Syekh, sang wali Syekh Abu Hasan As-Sajili tentang doa manfaat atau karamah doa hijib bahar yang beliau ajarkan kepada pengikutnya dan dianjurkan untuk diamalkan, karena menurut beliau juga beliau mendapatkan secara talqin doa ini dari Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara sekalian, doa ini kita tidak sempat bacakan pada kesempatan ini, dan nanti pada kesempatan yang lain kita akan membacakan doa hijib bahar secara tersendiri karena doanya cukup panjang. Nah, saudara sekalian, kisah ini termuat di dalam kitab Jejak Wali Allah Syekh Abu Hasan As-Sajili yang ditulis oleh Muhammad ibnu Abi Qasim Al-Husaini Al-Humairi, bukan Al-Husaini, Al-Humairi. Saudara sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan kita mendapatkan tambahan pengetahuan tentang atau hikmah di balik cerita pendek ini. Dan sebelum kita akhiri, jangan lupa subscribe, share, dan like channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.